Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia. Saya sebagai salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Plus Apalah Biru, Tarogong Kidul. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, masih tetap semangat ya, walaupun sudah siang hari. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Masih tetap semangat? Nah, biar tetap atau tambah semangat, yuk kita nyanyi lagu nasionalisme, lagu Halo Halo Bandung. Oke? Silakan semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Saya mau mengecek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus ya. Pertahankan ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan untuk mengetahui pengetahuan kemampuan kalian terhadap materi teks cerpen. Jadi ini kita masih melanjutkan materi di hari kemarin ya. Nah, masih dengan materi teks cerpen. Di sini masih ada yang ingat apa itu teks cerpen? Saya, Bu. Silakan Nisa. Teks cerpen, teks cerita pendek yang menceritakan hanya dominan satu. Kemudian kalau ciri-ciri teks cerpen itu apa? Silakan. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 1. Yang lainnya, ciri dari teks cerpen? Bu. Silakan Andia. Ketika membaca teks cerpen hanya dengan sekali. Terus kemudian selain itu ada apa lagi? Ciri teks cerpen? Silakan Ella. Jumlah konflik di cerpen hanya 1 konflik. Oke, bagus sekali ya. Tepat, terima kasih untuk tepuk tangan untuk Ella, Nisa. Oke, ya. Sebelumnya kita ketahui dulu ya. Sekarang kita akan belajar apa pada hari ini? Nah, di sini kompetensi dasarnya itu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari ya. Kemudian di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Setelah membaca teks cerpen yang disajikan, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur pembangun teks cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek dengan tepat. Kemudian, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok di bawah bimbingan guru, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek dengan benar. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, ya, peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek dengan baik. Itu yang harus kalian capai, ya. Oke, jangan bosen ya, walaupun memang materi cerpen ini sudah pernah dipelajari di waktu MTS, ya, SMP, ya. Walaupun begitu, ya, tetap yang namanya cerpen atau novel itu menjadi salah satu karya yang sering kita baca gitu ya, yang mudah ditemui gitu ya di perpustakaan. Di sini ada 3 gambar ya.
Siapa mereka? Ada yang tahu? Penulis terkenal di mana? Di Indonesia. Ada yang tahu? Gambar yang ke-1 siapa? Ada ya? Yang kedua? Raditya Dika. Mereka itu adalah penulis-penulis yang terkenal atau populer di Indonesia. Mungkin kalian pernah menonton filmnya atau membaca novelnya yang terkenal? Anda Hinata? Laskar Pelangi ya. Asma Nadia. Terus kemudian ini Raditya Dika. Ya, selain dia penulis, dia juga pelawak ya. Makanya nggak heran ciri khas dari bentuk-bentuk karyanya itu, kalau Raditya Dika memang ciri khasnya ada guyonan, ada humor di dalam ceritanya ya, seperti itu. Sebelumnya kalian sudah pernah membaca sebuah teks cerpen? Pernah ya. Biasanya kalian menemukannya di bagian mana kalau teks cerpen? Di mana? Buku-buku sumber mungkin ya, atau buku-buku kumpulan cerpen ya. Beda halnya kalau novel, gini novel lebih ke satu cerita itu memuat satu halaman. Lanjut. Nah, sekarang yuk kita menyimak ada video cerpen, dan ini adalah video cerpen ini memang diambil dari cerpen hasil karya dari ketiga orang yang tadi, salah satunya itu Raditya Dika ya. Raditya Dika. Judulnya teks cerpen ini judulnya yaitu Setahun ya. Sekarang kalian coba perhatikan ya untuk video tayangan berikut ini. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih ingat bentuk awan pagi itu. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih menyalahkan diriku. Kenapa aku tidak ikutan naik gunung? Cowok macam apa yang tidak menemani ceweknya mendaki? Cowok macam aku mungkin, bernama Momo, yang memang nggak diperbolehkan orang tuanya naik gunung karena punya masalah dengan jantungnya dari lahir. Momo yang namanya saja seperti nama perempuan. Momo yang kesal waktu main ke pet shop ada hamster albino diajak ngobrol sama majikannya. Momo, ini kandang baru kamu Momo. Nasib punya nama yang terlalu imut. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih penasaran bagaimana kamu bisa hilang. Kata teman-temanmu, kamu berusaha untuk lebih cepat dari yang lainnya. Kamu memang terkenal tangguh. Tim kapten futsal cewek, matanya tertutup, badannya ringkih. Dia sudah pasti akan mati jika aku tinggalkan. Kucing, kamu kenapa? Kataku kepada kucing itu. Aku juga tidak tahu kenapa aku bertanya dengan bahasa Indonesia ke kucing ini. Jika kucing ini bisa menjawab, gak apa-apa cuy, pasti aku langsung bikin channel YouTube sendiri, minta kucing ajaib ini ngevlog. Si kucing ringkih gemeteran, mencoba berjalan. Ini kucing gua kok menggeram keras banget, dia mau bunuh gua apa gimana ya? Enggak, kata temanku. Kucing kalau menungkur artinya dia sayang. Cara yang aneh untuk menunjukkan rasa sayang, kataku. Lah, kalau ada kucing yang tiba-tiba bisa cium pipi, pasti lebih aneh lagi, kata temanku. Cara merawat kucing, atau 10 tanda kucing mau kawin, atau apakah kucing hendak menguasai dunia? Teman kantorku melihat ini dengan positif. Bagus deh lo jadi pelihara kucing, kata dia. Biar lo nggak galau melulu, biar lo cepet gemuk lagi. Memang, patah hati adalah diet yang terbaik. Nama kucingnya siapa? Awan, kataku. Nama kucingnya Awan, tanya dokter hewan. Dia tersenyum. Nama suami saya Awan juga loh. Oh ya? Nama saya Momo. Pasti sering juga ngomongin kucing. Nah, ada satu kucing bandel banget langganan di sini namanya Momo. Kalau mau divaksin harus dibantu semua orang di sini. Kebetulan kucingnya Taurus, jadi agak susah diatur. Ngaruh emangnya? Tanyaku. Dokter hewan tertawa. Ya enggak lah, masnya serius banget. Capricorn ya. Dokter hewan mengecek semuanya dan berkata, Awan hanya dehidrasi, dia kurang minum aja. Dokter hewan lalu memberikan saran mengganti makanan Awan dengan makanan basah. Dia juga menganjurkan agar sering mengganti air minum Awan dengan air bersih. Kami lalu pulang dari sana. Setelah membayar itu semua sambil melihat belanjaan dari klinik, aku bilang kepada Awan, kenapa mahalan makanan lu daripada makanan gue, Wan?
Awan tidak membalas apa-apa karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Malam harinya aku tidur di depan kamar Awan, menjaganya dari sore hingga malam. Tidur di lantai membuat aku kedinginan. Ibu datang membawakan selimut, menaruhnya di atas badannya. "Nah, ayo tidur di kamar yuk," kata ibu. Aku setengah terbangun melihat ibu ada di depan mata. "Sudah setahun kamu hilang, tapi aku ingat kalimat ibumu ini mirip dengan yang kamu ucapkan. Aku ingat kita berdua selesai nonton Avengers, lalu kamu membuang plastik minum di tempat sampah, lalu masih terbawa action film tersebut. Aku berkata kepadamu, kapanpun kamu dalam bahaya, aku pasti tolongin kamu. Kamu malah menjawab, coba aku mau tanya, kalau misalnya kita keracunan nih, penawarnya cuma satu, kamu mau kasih ke siapa obatnya?" Aku jawab dengan gagah, "Ke kamu lah." Kamu malah tertawa. "Aku gak mau. Aku mau kamu menolong dirimu sendiri." "Kenapa?" tanyaku. "Karena aku sayang kamu," katamu sambil tersenyum. Setelah 1 gelas air putih habis, aku keluar dari dalam rumah ini. Ibumu memeluk aku erat. Dia lalu masuk ke dalam meninggalkan aku berjalan menjauh dari rumahmu. Aku melangkah perlahan-lahan sambil melihat sebongkah awan di atas langit biru. Awan tersebut bergerak perlahan-lahan, berarak-arak ditiup angin. Aku memicingkan mata. Awan hari ini masih tidak terlihat seperti seekor kucing. Namun, hari ini awan terlihat seperti sesuatu yang pergi menjauh, meninggalkan beban yang selama ini membuatnya berhenti. Seperti seseorang yang bebas kembali. Sudah ya? Bagaimana? Isinya tentang apa? Ada yang bisa jawab teks cerita ini? Silakan, anak. Menceritakan seorang pemuda yang kehilangan kekasihnya dan desanya tidak dapat ditemui. Iya. Siapa? Siapa tokoh yang ada di teks cerita ini? Momo. Terus? Nadia. Terus? Teks cerita pendek itu biasanya selain ada tokoh, ada apa lagi ya? Silakan. Ada tokoh cerita, konflik, pesan atau amanat. Cerita pendek ini amanatnya apa ya? Jangan apa? Jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri. Itu adalah amanat. Amanat atau pesan yang disampaikan dari si penulis gitu. Ke siapa? Atau masih ingat unsur-unsur pembangun teks cerpen itu terdiri apa saja? Tidak tahu? Tidak. Oke, memang kebetulan sekarang yang akan Ibu bahas yaitu mengenai tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek ya. Dibagi menjadi dua ya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terkandung di dalam sebuah teks cerita atau cerita pendek tersebut. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang terkandung di luar ya teks cerpen itu sendiri. Ya, ada apa saja unsur-unsur intrinsik itu? Ada tema, yang kedua alur, yang ketiga latar. Apa yang dimaksud dengan tema? Ide pokok. Oke. Ide pokok atau yang menjadi dasar sebuah cerita. Saya mau tanya, tema sama judul sama nggak? Beda. Ya, kalau judul tertulis di atas sebuah teks atau di awal teks. Kalau tema tidak tertulis. Tidak tertulis. Jadi siapa yang harus bisa menentukan tema itu? Pembaca. Bagaimana cara untuk menentukan tema? Membaca cerita dulu. Alur. Apa yang maksud dengan alur? Jalan cerita. Alur itu ada 3 jenis. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya.
Alur campuran itu adalah alur maju mundur. Nggak boleh pakai cantik ya. Alur maju itu yang seperti apa? Ya, jadi jalan ceritanya itu diawali dari perkenalan dulu, baru akhir sampai akhir cerita. Sedangkan alur mundur itu biasanya diawali jalan ceritanya dengan masa-masa lalu atau flashback istilah asingnya ya. Lalu kemudian kalau campuran, nah di dalamnya itu memang ada alur maju dan alur mundur ya. Lalu kemudian latar. Apa yang maksud dengan latar di sini? Tempat suasana yang ada dalam cerita. Keterangan waktu, tempat, suasana. Keterangan waktu itu yang seperti apa? Pagi hari, terus sore hari, malam, dan sebagainya. Keterangan tempat? Sekolah, rumah, tempat, di jalan. Kalau suasana? Sedih, ceria. Tokoh, istilah tokoh dengan penokohan sama nggak maknanya? Beda. Kalau tokoh itu maknanya apa? Orangnya, pelakunya. Kalau penokohan? Sikapnya. Contohnya? Protagonis, antagonis. Protagonis, peran utama. Antagonis, tokoh jahat. Kemudian tirtagonis, terus kemudian figuran. Kalau tirtagonis itu sebagai penengah, ya, dan protagonis dan antagonis. Sedangkan figuran sebagai pelengkap cerita, ya. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa di sini merupakan cara mengungkapkan bahasa seseorang pengarang untuk mencapai efek estetis dan kekuatan daya ungkap. Kemudian sudut pandang, strategi, teknik atau siasat penulis cerita menempatkan dirinya terhadap cerita. Jadi maksudnya sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam cerita tersebut di posisi yang mana? Apakah jadi orang pertama, orang ketiga, atau orang kedua? Ya, orang kedua atau orang ketiga. Orang pertama, kalau sudut pandang orang pertama, artinya posisi pengarang itu berada di posisi orang pertama di dalam cerita tersebut. Cirinya biasanya dicirikan dengan kata aku atau saya. Kalau orang ketiga dicirikan dengan kata apa? Dia, mereka kalau jamaknya ya. Kalau orang kedua, kamu. Ya, di teks cerpen itu ada amanatnya, Bu. Tidak hanya di teks cerpen, ya. Di semua cerita atau teks cerita atau apapun itu di dalamnya memang ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Amanat pesan dari siapa? Tentunya dari si penulis, ya, kepada si pembaca. Nah, ada dua bentuk pesan atau amanat ini. Ada yang secara eksplisit dan ada yang secara implisit. Apa yang maksud dengan eksplisit dan implisit? Kalau eksplisit itu apa? Kalau misalnya ada istilahnya tersirat dan tersurat, gitu. Pesan atau amanatnya ada yang tersirat dan tersurat. Tersurat itu apa? Bentuknya tertulis, ada ya, tertulis. Kalau tersirat tidak tertulis, ya. Artinya pesan atau amanat yang kita tentukan, kalau bentuknya amanat pesannya tersirat, artinya si pembaca harus bisa menentukan amanat pesan teks cerita tersebut apa. Kalau tersurat, kita nggak perlu lagi cari pesan atau amanat dari cerita tersebut karena sudah tertulis di dalam cerita tersebut, cerita pendek tersebut. Kita ke unsur ekstrinsik. Nah, di sini ada 3 bagian untuk unsur ekstrinsik itu. Tadi apa unsur ekstrinsik? Unsur terkandung di luar. Ya. Yang pertama latar belakang sosial budaya masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Latar belakang sosial budaya masyarakat, pengaruh sosial budaya masyarakat sangat mempengaruhi karya sastra yang diciptakan, kejadian maupun kebiasaan yang dilakukan pada zaman itu dapat diadopsi dan dimasukkan ke dalam sebuah karya sastra. Jadi memang selain unsur-unsur yang terkandung di dalam
teks cerita pendek itu, ada juga unsur-unsur yang terkandung di luar teks itu sendiri. Salah satunya ini, latar belakang sosial budaya masyarakat. Mungkin waktu itu penulis berada di latar belakang sosial budaya masyarakatnya yang kuat dengan gotong royongnya, kerjasamanya, atau kerukunannya. Makanya itu bisa mempengaruhi pada isi cerita tersebut. Lalu kemudian latar belakang pengarang, nah ini juga berpengaruh pada penulisan teks cerita pendek oleh si pengarang tersebut ya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen biasanya ada nilai-nilai apa saja, dan itu nilai-nilai mengenai tentang nilai-nilai kehidupan. Apa saja nilai kehidupan? Sosial, terus budaya, terus ekonomi, terus keagamaan, terus budaya, terus seni, politik. Oke, ya itu tadi adalah nilai-nilai kehidupan ya. Dan ini juga sangat berpengaruh pada teks cerita pendek itu tersendiri. Oke, ya sekarang kalian duduk berkelompok. Nanti saya akan bagikan LKPD. Ke belakang, menghadapnya ke belakang, ya. Dia menghadapnya ke belakang. Itu ya, tulis. Sudah, ini nama kelompoknya apa? Puisi, oke. Gimana? Kutipannya di kosongkan atau diisi? Kalau nggak ada kutipannya, yang mana? Oh iya. Dia akan cuma ini doang. Boleh strip aja. Oke, sudah habis ya waktunya. Saya minta perwakilan kelompok satu saja, silakan untuk yang mau mempresentasikan. Nah, untuk kelompok yang lainnya perhatikan ya, perhatikan hasil diskusi yang kalian sudah kerjakan. Perhatikan samakan dengan yang ada di depan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latar tempat kamu dan semua dari kalimat pertama, listrik sudah 4 tahun masuk kamu itu dan sudah banyak yang dilakukannya. Kedua, situasi yang laku tertancap di depan rumahku. Ketiga, sudah putus hari setelah sudah lihat aja orang-orang bertamu di rumahku sudah duduk di bawah lampu neon 20 watt. Dari ketiga kutipan tersebut kami menyimpulkan bahwa latar tempat tersebut adalah kampung dan rumah. Suasananya adalah gelap dan hening. Dari suasana gelap dan hening kami menyimpulkan dari kalimat yang pertama adalah sampai sekian lama rumahku tetap gelap, dan yang kedua aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan oleh para tamu karena aku sendiri pernah menertawakan pikiran ayah yang aneh itu. Aneh, para tamu malah menunduk, aku juga menunduk. Dan batas waktunya adalah malam dan sore. Kami menyimpulkan dari dua kalimat berikut. Yang pertama, bulan tidak lagi menarik hati anak-anak, bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Dan yang kedua, sore hari aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Ada yang mau menanggapi atau mengasih masukan?
Oke, Sania, silakan. Seharusnya di bagian analisis gaya bahasa tentukan jenis majasnya. Contohnya di sini terdapat majas hiperbola, yaitu pada kutipan mengapa aku dan ayah tidak ikut beramai-ramai bersama orang seperti membunuh bulan. Jadi menanggapinya dari hal gaya bahasa ya? Ya. Oke, tadi gaya bahasanya kelompok ini hanya menyebutkan, hanya menggunakan bahasa yang umum aja gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, baik ya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Silakan. Pembelajaran hari ini diantaranya kita dapat menentukan, analisis dan menyimpulkan unsur-unsur pembangunan teks cerpen dengan tepat. Unsur pembangunan cerpen terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lalu manfaat dari pembelajaran hari ini, ada yang mau menyampaikan? Silakan Nijan. Karena kita hanya sekedar mengetahui isi cerita saja, tapi kita jadi tahu unsur pembangunan cerpen sehingga dapat membuat kita bagaimana dalam menulis semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ada oleh-oleh ya. Soal evaluasi, Ibu sudah share lewat WA group, silakan cek. Buka handphonenya, oke? Ya. Jadi ini memang tidak dipengerjakan di sini ya, karena memang waktunya sudah habis. Jadi silakan pengerjaannya di rumah. Nah, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini, dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan doa tua kelas. Alangkah baiknya sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam.